Jelang Tahun Baru Imlek, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan mengimbau warga agar tidak bepergian dan merayakan Imlek di rumah. Dan pengalaman libur panjang akhir pekan sebelumnya berpotensi terhadap peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Tahun Baru Imlek kali ini jatuh pada hari Jumat 12 Februari. Hari libur perayaan Imlek membuat libur akhir pekan bertambah satu hari. Berkaca dari libur panjang sebelumnya, jika warga nekat berpergian, kasus COVID-19 juga akan meningkat. Berdasarkan data 4 kali libur panjang tahun 2020 berdampak pada peningkatan kasus COVID-19. Libur Idul Fitri 22 hingga 25 Mei 2020 membuat kasus positif naik 69 hingga 93% 2 pekan kemudian. Lalu pada hari libur kemerdekaan 15 hingga 17 Agustus 2020 membuat kasus positif naik 58 hingga 188% pada awal September 2020. Libur panjang Maulid Nabi akhir Oktober 2020 berdampak peningkatan kasus positif 17 hingga 22% di tanggal 8 hingga 22 November 2020. Sementara usai libur Natal dan Tahun Baru 2021, penambahan kasus harian di atas 9.000. Padahal pada Desember 2020 rata-rata penambahan kasus harian berkisar 6.000. Mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 usai libur panjang akhir pekan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama mengimbau warga tetap berada di rumah dan membatasi mobilitas. Nah, tentu karena situasinya sekarang berbeda, Indonesia dan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Saya kira umat Konghucu juga harus mawas diri bahwa perayaan Imlek itu bisa dirayakan dengan cara yang sederhana. Karena pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, perayaan Imlek ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Biasanya selain bagi-bagi angpau, lalu ada atraksi barongsai, ungkapan syukur kepada Tuhan juga dilaksanakan dengan silaturahmi, saling mengunjungi kalau di umat muslim, lebaran itu. Nah, saya kira silaturahmi ini bisa diganti dengan cara-cara yang saling menjaga satu sama lain dari pandemi COVID-19 ini, misalnya dengan cara virtual. Tanpa mengurangi makna-makna tersebut, saya mengimbau agar teman-teman dari umat Konghucu dan Tionghoa bisa melaksanakan Tahun Baru Imlek ini juga dengan cara yang baru. Cara di mana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita melakukannya bersama di rumah kita, dan kita melakukannya bersama dengan cara-cara masa kini, dengan cara-cara digital. Saya sama Pak Menteri Agama, pernah terima angpau juga. Tapi yang memang walaupun amplop merahnya seru, yang lebih seru kan yang di dalam amplop merahnya. Nah, kita bisa juga melakukan itu, mengirimkannya di amplop merahnya itu dengan digital. Tanpa mengurangi makna perayaan Imlek, termasuk umat lain yang menikmati libur panjang akhir pekan, pemerintah tetap mengimbau warga untuk disiplin protokol kesehatan. Warga diimbau patuh menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tim Liputan melaporkan.